Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Putra Pratama dengan NIM 20000183779 dari kelas G Teknik Informatika 2020 akan mempresentasikan proses pengerjaan tugas pemrograman web di pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Baik. Pertama itu materi dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Pertemuan 8 materinya validasi JavaScript, pertemuan 9 tindak dasar server-side scripting, pertemuan 10 materinya percobaan dan perulangan, pertemuan 11 materinya penanganan form, pertemuan 12 materinya array dan fungsi. Baik. Pertama itu 8 itu materinya validasi JavaScript, buat validasi dari form HTML yang sebelumnya dilengkapi dengan script dari JavaScript untuk input, output, percabangan, perulangan, dan fungsi serta validasi. Menggunakan kembali latihan program biodata. Itu adalah penggunaan form HTML-nya. Inputannya ada nama lengkap, NIM, nomor telepon, email aktif, dan status. Kebetulan semuanya bertipe teks. Selanjutnya yaitu validasi dengan JavaScript, validasi inputan yang hanya boleh berupa huruf, function alfabet. Jika nilainya cocok dengan yang dideklarasikan di variabel alpha, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengeluarkan error dengan pesan dan mengembalikan nilai salah. Untuk validasi inputan hanya boleh berupa angka jika inputannya cocok dengan yang dideklarasikan di variabel number, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengeluarkan error dan pesan dan mengembalikan nilai false. Selanjutnya untuk validasi alamat email, jika inputan email cocok dengan yang dideklarasikan di variabel email, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengeluarkan error dengan pesan dan mengembalikan nilai false. Dan validasi inputan tidak boleh kosong. Dengan function kosong, jika inputan kosong, maka akan mengeluarkan error dan pesan dan mengembalikan nilai salah. Selanjutnya itu function validasi, itu function untuk memanggil semua function validasi yang telah dibuat sebelumnya dan untuk menuliskan isi alarm. Dari function alfabet tadi untuk validasi huruf, function nomor untuk validasi hanya boleh berupa angka untuk NIM dan telepon, kemudian function check email untuk inputan email, dan function kosong untuk inputan status. Baik, ini outputnya jika inputan tidak diisi atau inputan tidak benar, maka akan mengeluarkan error dan pesan. Selanjutnya tugas 9 itu web server dasar server-side scripting PHP. Diberikan dua listing 9.1 dan 9.2. 9.1 yaitu mendeklarasikan gaji sama dengan 1 juta, pajak sama dengan 0,1 atau 10%, dan THP yang berisi gaji dikurangi dalam kurung gaji dikalikan pajak, dan menampilkan gaji yang sebelum pajak yaitu gajinya, dan menampilkan gaji yang dibawa pulang, menampilkan variabel THP. Dan 9.2 yaitu variabel A dan variabel B. Variabel A berisi nilai 5 dan variabel B berisi nilai 4. Kemudian menampilkan operasi-operasi logika atau operasi-operasi boolean. Dan berikut adalah outputnya. Untuk 9.1 gaji yang sebelum pajaknya itu 1 juta, betul. Dan gaji yang dibukanya itu 1 juta dikurangi 1 juta dikalikan 10%, dengan 900.000. Untuk yang duanya itu operasi logika 5 sama dengan 4 salah, maka tidak mengeluarkan apa-apa. 5 tidak sama dengan 4, betul, mengeluarkan output 1. 5 lebih besar dari 4, betul, mengeluarkan output 1. 5 kurang 5
4 lebih besar daripada 5, salah, menggunakan output apa-apa. Selanjutnya 5 sama dengan 4 dan 5 lebih besar daripada 4, betul, dan mengeluarkan output 1. Selanjutnya 5 sama dengan 4 atau 5 lebih besar daripada 4, betul, dan mengeluarkan output 1. Ke-10 yaitu perkembangan dan kurangan pada PHP. Pertama, listing konversi nilai. Contoh, konversi nilai dari angka ke huruf jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka akan mengeluarkan output lulus. Jika tidak, maka akan mengeluarkan output gagal. Yang kedua itu konversi script JavaScript ke PHP membuat program segitiga bintang. Langkah tugasnya, pertama, modifikasi program 10.2.1 yang konversi nilai angka ke huruf sehingga mampu menentukan hasil angka konversi dari nilai angka ke huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard. Konversi nilai huruf sesuai dengan nilaian acuan patokan. Kedua yaitu buatlah program segitiga bintang. Gambar 10.2.2. Berdasarkan alur program JavaScript di atas, buatlah script dalam PHP dengan keluaran yang sama. Ini merupakan tabel penilaian acuan patokan dari nilai angka 0 sampai dengan 100 dan nilai huruf A sampai dengan huruf E. Berikut merupakan modifikasi listing 10.2.1 konversi nilai angka ke huruf menggunakan penilaian acuan penilaian acuan patokan, maaf, ya cukup panjang. Dan yang kedua itu program segitiga bintang menggunakan script PHP dengan menggunakan for bersarang. Berikut adalah output dari dua program tersebut, yaitu jika pertama itu menginputkan nilai angka 62 dan nilai hurufnya C+. Jadi rentang nilai angka C+ yaitu 57,5 sampai dengan 62,5. Jadi masih termasuk nilai huruf C+. Benar. Yang kedua itu buat program pola bintang dengan PHP dengan memasukkan batas tinggi 8 dan mengeluarkan output segitiga bintang dengan tinggi 8. Tugas 11 selanjutnya tugas 11 yaitu PHP penanganan form. Buatlah program sesuai listing yang tertera dalam slide materi kuliah tersebut terkait penanganan form dari PHP. Kemudian modifikasi konten dan informasi keluaran dalam listing. Berikut adalah penggunaan form HTML-nya, dan terdapat perbedaan untuk action dan outputnya. Dia menggunakan span dan terdapat script PHP untuk validasi. Value-nya menggunakan PHP juga. Dan ini menggunakan penanganan form atau validasi form oleh PHP. Pertama untuk inputan nama. Yang pertama yaitu pengecekan metode dari form tersebut. Jika form tersebut menggunakan metode post, maka akan dilakukan validasi. Pertama itu inputan nama. Jika namanya kosong, jika inputan nama kosong, maka nama harus diisi. Jika nama sudah diisi, maka akan mencocokkan dengan program hanya boleh berupa huruf dan spasi. Kemudian validasi inputan alamat hanya tidak boleh kosong. Kemudian validasi, maaf ini salah, harusnya jenis kelamin atau gender, dan saran atau
teks area untuk saran dan kritik. Jika jenis kelamin tidak diisi, maka mengeluarkan output yang harus diisi. Jika diisi, maka inputan akan diproses. Kemudian juga saran, jika inputan saran kosong, maka dia tidak mengeluarkan apa-apa, atau inputan kosong juga. Jika terisi, maka akan dicek dan dikeluarkan lagi. Kemudian baru ini untuk validasi inputan telepon. Jika kosong, maka nomor telepon harus diisi. Kemudian jika sudah terisi, maka akan dicocokkan dengan program hanya boleh berupa angka. Jika diisi huruf, maka akan mengeluarkan output hanya boleh diisi oleh angka. Kemudian validasi inputan email. Jika inputan kosong, email harus diisi. Jika sudah diisi, maka dia akan filter variabel email dan filter validasi email. Jika belum sesuai, maka dia akan mengeluarkan output email belum benar. Kemudian proses input untuk mengecek inputan dari form dan menjalankan validasi PHP. Terdapat HTML special charge yang tadi sudah dituliskan di form HTML. Berikut adalah outputnya dari program form dan validasi penanganan form oleh PHP. Jika inputan kosong atau tidak diisi atau salah, maka akan melakukan validasi dan mengeluarkan output yang tadi sudah dijelaskan. Dan jika inputan sudah benar, maka akan mengeluarkan output data-data yang tadi sudah diisi pada form. Baik, selanjutnya tugas 12, yaitu array dan fungsi PHP. Langkah tugasnya sama dengan tugas 11. Menggunakan template sesuai materi kuliah, kemudian memodifikasi konten dan informasi keluarannya. Pertama itu program deklarasi dan menentukan array dengan deklarasi array bahasa yang berisi bahasa-bahasa pemrograman, ada JavaScript, Java, HTML, PHP, dan Python. Itu kemudian menampilkan isi array indeks keempat, yaitu Python, dan menampilkan isi array indeks kedua, yaitu HTML. Kemudian array asosiatif atau indeks lain angka yang bisa berisi angka juga, dengan deklarasi array harga yang berisi pensil 2500, penghapus 1500, ballpoint 5000, garis 5500, pensurut 2000. Kemudian menampilkan output harga dari penggaris. Kemudian saya menambahkan variabel tambah yang berisi harga penggaris ditambah harga pensil. Kemudian menampilkan harga sebuah penggaris dan sebuah pensil adalah yaitu 8.000, 2.500 tambah 5.500, 8.000. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan program seluruh isi array dengan for. Hampir sama dengan C++. Dan outputnya yaitu seluruh isi array yang terdapat pada array bahasa. Kemudian dengan for each itu jika setiap isi array dari array bahasa sama dengan variabel program, maka dia akan menampilkan output program itu yang merupakan isi dari array bahasa. Dapat lihat outputnya hampir sama dengan program sebelumnya.
Baik, selanjutnya itu menampilkan seluruh isi array dengan isi array asosiatif yang indeks lain angka dengan for each tadi. Deklarasikan array nilai dengan isi ucup nilainya 90, adit 98, kipis 80, dan denis 85. Dan ditampilkan dengan for each array nilai sama dengan variabel nama sama dengan lebih dari sama dengan variabel value. Dan ditampilkan variabel nama sama dengan variabel value, maka akan outputnya akan menampilkan seluruh isi array nilai. Yang kedua itu cetak struktur dari array itu. Dengan deklarasi array harga yang tadi sudah dideklarasikan, dan cetaknya dengan print r dan menggunakan tag pre. Berikut adalah outputnya, menampilkan struktur dari array itu, dan langsung ke fungsi karena untuk yang array cukup banyak itunya. Pertama itu fungsi tanpa return value dan parameter, jadi dia dalam kurungnya kosong, tidak berisi apa-apa, menggunakan for bersarang dan percabangan bersarang, percabangan juga. Itu dengan function cetak prima yang berfungsi untuk mengeluarkan variabel bilangan prima dari bilangan 2 sampai dengan bilangan 100. Outputnya dapat dilihat, bilangan prima dari bilangan 2 sampai dengan bilangan 100. Baik, selanjutnya fungsi tanpa return value tapi dengan parameter awal dan parameter akhir, menggunakan for bersarang juga dan percabangan. Dan bedanya di sini digunakan nilai awalnya yaitu 2 dan nilai akhirnya 50, seperti yang dideklarasikan di variabel v dan variabel w yang menggantikan dari parameter awal dan parameter akhir tadi. Dapat lihat outputnya nilai bilangan prima dari 2 sampai dengan 50. Terakhir itu fungsi dengan return value dan parameter. Fungsi yaitu kita membuat function untuk menghitung lingkaran dengan parameter jari, kemudian dengan return value nilainya 3,14 dikalikan 2 dikalikan jari-jarinya, dan deklarasikan jari-jarinya itu 14, jadi sama dengan 3,14 dikalikan 2 dikalikan 14, dan menampilkan variabel dan menampilkan function, memanggil function dan dengan parameter tadi. Outputnya dapat dilihat lingkaran dengan jari-jari 14 yaitu 87,92. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.